Bayangkan sebuah benda yang begitu suci. Menyentuhnya berarti maut. Sebuah peti kayu, dilapisi emas murni. Di atasnya dua kerup saling berhadapan. Inilah tabut perjanjian. Bagi sebagian orang, ini adalah simbol kehadiran Tuhan. Bagi arkeolog, ini adalah harta paling berharga dalam sejarah. Namun ada satu masalah besar. Tabut ini hilang, tanpa jejak. Sudah lebih dari 2.500 tahun. Ribuan orang mencarinya. Dari Satria Templar, hingga peneliti modern. Tapi pertanyaan tetap sama. Di mana sebenarnya tabut itu berada? Hari ini, kita akan menelusuri misteri yang terkubur dalam sejarah. Semua bermula di kaki Gunung Sinai. Musa menerima perintah membuat sebuah tabut dari kayu akasia. Di dalamnya disimpan dua loh batu berisi 10 perintah Allah. Namun tabut ini bukan sekedar kotak. Catatan kuno menggambarkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menakutkan. Tabut ini membelah sungai Yordan, membuka jalan bagi bangsa Israel. Tabut ini mengiringi runtuhnya tembok Yeriko. Dan ada satu hal yang paling mengerikan. Siapapun yang menyentuhnya sembarangan akan mati seketika. Bahkan hanya untuk menahannya agar tidak jatuh. Ini bukan sekedar simbol. Ini adalah benda suci dengan kuasa yang tidak bisa dipahami manusia. Tabut akhirnya ditempatkan oleh Raja Salomo. Lokasinya bukan sembarang tempat, melainkan ruang paling suci, Holy of Holies. Sebuah ruangan gelap, sunyi, dan terpisah dari dunia luar. Di sanalah tabut beristirahat. Namun semuanya berubah. Tahun 587 sebelum Masehi, bangsa Babilonia menyerbu Yerusalem, dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kota dihancurkan, bait suci diratakan. Banyak harta dibawa sebagai rampasan. Emas, perak, dan benda berharga lainnya. Namun ada satu kejanggalan. Nama tabut perjanjian tidak pernah tercatat. Seolah-olah tabut itu sudah hilang sebelum kehancuran terjadi. Banyak rabi dan arkeolog memiliki satu keyakinan. Tabut tidak pernah meninggalkan Yerusalem. Mereka menduga para imam sudah bersiap. Mereka tahu kehancuran akan datang. Sebelum tentara Babilonia masuk, tabut disembunyikan. Bukan di tempat biasa, melainkan di ruang rahasia, jauh di bawah bukit bait suci. Namun disinilah masalahnya. Lokasi ini bukan tempat biasa. Di atasnya kini berdiri kompleks suci yang dihormati oleh miliaran orang, termasuk Masjid Al-Aqsa. Tempat ini sangat sensitif, baik secara agama maupun politik. Setiap upaya penggalian di area tersebut bisa memicu ketegangan besar. Karena itu, penelitian langsung hampir mustahil dilakukan. Dan pertanyaannya tetap menggantung. Apakah tabut itu masih tersembunyi di bawah sana? Diam, terkubur selama ribuan tahun. Teori lain membawa kita jauh ke selatan, ke Ethiopia. Berdasarkan tradisi kuno Kebra Nagas, dikisahkan Menelik pertama, putra Raja Salomo dan Ratu Sheba, membawa tabut keluar dari Yerusalem. Tujuannya satu, untuk melindungi tabut itu. Hingga hari ini, ada sebuah klaim terkenal. Gereja Santa Maria dari Sion di Aksum dikatakan sebagai tempat penyimpanan tabut. Namun ada aturan yang tidak biasa. Hanya satu orang yang boleh melihatnya. Seorang penjaga seumur hidup. Tidak ada foto, tidak ada penelitian ilmiah, tidak ada akses untuk dunia luar. Jadi, apakah itu benar tabut yang asli? Atau hanya replika?
yang dijaga dengan keyakinan. Memasuki abad pertengahan, muncul kelompok misterius, Satria Templar. Mereka pernah bermarkas di reruntuhan bait suci selama bertahun-tahun. Hal ini memunculkan spekulasi. Apakah mereka menemukan sesuatu? Beberapa teori mengatakan mungkin tabut diduga ditemukan, lalu dibawa ke Eropa. Bahkan ada yang percaya dibawa lebih jauh lagi, ke Amerika Utara, ke Pulau Oak. Pencarian di sana berlangsung lama, menghabiskan banyak biaya dan tenaga. Namun hasilnya tetap sama. Tabut itu tidak pernah ditemukan, hanya meninggalkan misteri. Ada satu catatan kuno yang menarik. Dalam tradisi yang berkaitan dengan kitab Makabe, disebutkan bahwa Nabi Yeremia menerima wahyu. Ia diperintahkan menyembunyikan tabut. Sebelum Yerusalem jatuh, Yeremia membawanya ke Gunung Nebo, gunung yang sama tempat Musa melihat tanah perjanjian. Di sana, ia menemukan sebuah gua. Tabut dimasukkan ke dalamnya, lalu pintunya ditutup rapat. Dan ada satu pesan penting. Tempat itu tidak akan diketahui siapapun sampai waktunya Tuhan menyatakan kembali. Hingga hari ini, gua-gua di Gunung Nebo tetap menyimpan rahasia. Mengapa tabut begitu penting? Ini bukan hanya soal emas. Ini soal iman, soal otoritas spiritual. Ada keyakinan kuno. Siapa yang memiliki tabut, memiliki legitimasi ilahi, terutama terkait garis keturunan Raja Daud. Jika tabut ditemukan, itu bisa menjadi simbol kebangkitan kembali. Bahkan hari ini, ada kelompok yang bersiap. Mereka menyiapkan perlengkapan ibadah untuk bait suci yang baru. Seolah-olah mereka menunggu sesuatu akan kembali. Dari sudut pandang sains, ceritanya berbeda. Tabut mungkin hanyalah kotak kayu. Kayu akasia memang kuat, namun waktu tidak bisa dilawan. 2500 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Kemungkinan besar bagian kayunya sudah hancur. Namun lapisan emasnya berbeda. Emas tidak berkarat, tidak hancur oleh waktu. Jika tabut ditemukan, mungkin bukan dalam bentuk utuh, melainkan fragmen, sisa-sisa. Namun cukup untuk membuka sejarah besar tentang bagaimana manusia kuno memahami kehadiran Tuhan. Jadi, di mana tabut itu sekarang? Di bawah tanah Yerusalem? Di Ethiopia? Atau sudah hilang selamanya? Kita mungkin tidak pernah tahu. Namun justru disitulah letak misterinya. Hilangnya tabut mengubah segalanya. Dari iman yang terlihat, menjadi iman yang tidak terlihat. Dari benda fisik, menjadi keyakinan spiritual. Selama tabut itu belum ditemukan, kisahnya akan terus hidup. Dalam sejarah, dalam iman, dan dalam imajinasi manusia. Sebuah penghubung antara bumi dan langit yang terkunci oleh waktu.